Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat walafiat dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, bagaimana semuanya? Sudahkah siap untuk melakukan pembelajaran hari ini? Semoga selalu siap dan tetap semangat ya. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku yang Ibu banggakan, alhamdulillah dan senang sekali hari ini Ibu bisa bertemu kembali dengan kalian dalam mata pelajaran fisika. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya yaitu materi tentang gerak melingkar, di sini Ibu akan mereview dulu materi sebelumnya. Ada yang masih ingat materi apa? Ya, bagaimana Ilya? Ya betul, materi yang kemarin yaitu tentang gerak parabola. Ada yang masih ingat apa pengertian dari gerak parabola? Ya, bagaimana Dinda? Ya, betul sekali Dinda. Gerak parabola merupakan gerak dua dimensi suatu benda yang bergerak membentuk sudut elevasi dengan sumbu X atau sumbu Y. Dengan sumbu X horizontal merupakan GLB dan sumbu Y vertikal merupakan GLB2. Nah, kemudian di sini siapa yang tahu contoh penerapan gerak parabola di kehidupan sehari-hari? Ya, bagaimana? Ya, siapa yang bisa? Oke, Rizky. Silakan Rizky. Ya, betul sekali Rizky. Ketika kita sedang bermain bola basket, kemudian dimasukkan ke dalam ring, maka terjadi konsep gerak parabola dengan membentuk sudut elevasi. Baik, sudah paham ya mengenai gerak parabola di minggu kemarin. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai gerak melingkar. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Tujuan pembelajarannya yakni peserta didik mampu mengetahui makna fisis, kebesaran fisis pada gerak melingkar beraturan, gerak melingkar berubah beraturan, hubungan roda-roda, dan penerapan materi gerak melingkar dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, peserta didik mampu menjelaskan makna fisis, besaran fisis pada gerak melingkar beraturan, gerak melingkar berubah beraturan, hubungan roda-roda, dan penerapan materi gerak melingkar dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, peserta didik mampu memecahkan masalah tentang makna fisis, besaran fisis pada gerak melingkar beraturan, gerak melingkar berubah beraturan, hubungan roda-roda, dan penerapan materi gerak melingkar dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, mari kita mulai pada pembahasan materi. Yang pertama, kita akan membahas materi mengenai pengertian dari gerak melingkar. Sebelumnya, mari kita simak video ilustrasi berikut ini. Tahukah kalian bahwa prinsip kerja biang lala sangat erat hubungannya dengan konsep fisika, yaitu gerak melingkar. Gerak melingkar adalah
gerak benda dalam suatu lintasan melingkar dengan kecepatan tertentu. Agar suatu benda dapat bergerak melingkar, ia membutuhkan adanya gaya yang selalu membelokkannya menuju pusat lintasan lingkaran. Gaya ini dinamakan gaya sentripeta. Nah, kemudian ada juga benda lain yang menggunakan konsep gerak melingkar, yaitu kipas angin yang sedang bergerak, jarum jam yang sedang berputar, yang sedang bergerak, dan komedi putar di pasar malam. Sebelum kita membahas persamaan dalam gerak melingkar, kita perlu mengetahui besaran-besaran dalam gerak melingkar. Baik, yang pertama ada periode, dilambangkan dengan huruf T. Kemudian frekuensi yang dilambangkan dengan F, kecepatan sudut yang dilambangkan dengan omega, posisi sudut dilambangkan dengan theta, kecepatan linear dilambangkan dengan V, percepatan sentripeta dilambangkan dengan AS, dan gaya sentripeta dilambangkan dengan Fs. Anak-anakku yang ibu banggakan, selanjutnya mari kita bahas satu persatu besaran dalam gerak melingkar. Yang pertama, periode. Periode merupakan waktu yang diperlukan untuk melakukan satu putaran penuh. Periode dapat ditentukan dengan rumus T sama dengan T per M. Kemudian besaran yang kedua yaitu frekuensi. Frekuensi merupakan banyaknya putaran tiap satuan waktu. Rumus yang dapat ditentukan dalam frekuensi yaitu F sama dengan N per T. Nah, adapun hubungan periode dan frekuensi. T sama dengan 1 per F atau F sama dengan 1 per T. Dengan T merupakan periode dengan satuan sekon dan F merupakan frekuensi dengan satuannya Hertz. Kemudian besaran yang selanjutnya yaitu posisi sudut. Posisi sudut merupakan besar sudut yang ditempuh oleh partikel dalam waktu tertentu. Rumus yang dapat menentukan posisi sudut yaitu theta sama dengan omega T sama dengan 2V Ft sama dengan 2Vt per T. Dengan theta yaitu posisi sudut dalam satuan radian dan omega kecepatan sudut dalam satuan radian per second dan T waktu dalam satuan second. Kemudian besaran yang selanjutnya yaitu kecepatan linear. Kecepatan linear merupakan kecepatan benda untuk mengelilingi lingkaran. Arahnya selalu menyinggung sisi lingkaran. Rumus kecepatan linear dapat ditentukan yaitu V sama dengan 2Vf, R sama dengan 2Vr per T sama dengan omega R. Dengan V merupakan kecepatan linear dalam satuan meter per second, kemudian omega kecepatan sudut dengan satuan radian per second, dan R merupakan jari-jari dengan satuan meter. Kemudian besaran yang selanjutnya yaitu ada kecepatan sudut. Kecepatan sudut merupakan besar sudut yang ditempuh tiap satuan waktu. Rumus yang dapat menentukan kecepatan sudut yaitu omega sama dengan 2Vf sama dengan 2V per T. Dengan omega yaitu dengan kecepatan sudut dalam satuan radian per second, kemudian frekuensi dengan satuan Hertz, dan T sama dengan periode dengan satuan second. Kemudian besaran yang selanjutnya yaitu percepatan sentripeta. Percepatan sentripeta merupakan percepatan yang arahnya selalu menuju pusat lingkaran. Terjadi karena perubahan arah kecepatan linear. Rumus yang dapat menentukan percepatan sentripeta yaitu AS sama dengan P kuadrat per R sama dengan omega kuadrat R. Dengan AS merupakan percepatan sentripeta dalam satuan meter per second kuadrat, kemudian omega kecepatan sudut dalam satuan radian per second, kemudian ada V kecepatan linear dengan satuan meter per second.
Kemudian besaran yang selanjutnya yaitu gaya sentripetal. Gaya sentripetal merupakan gaya yang arahnya selalu menuju pusat lingkaran dan tegak lurus dengan vektor kecepatan linear. Rumus yang dapat menentukan gaya sentripetal yaitu Fs sama dengan MAS sama dengan mv kuadrat per R sama dengan m omega kuadrat R. Dengan Fs merupakan gaya sentripetal dengan satuan Newton, M massa dengan satuan kilogram, dan AS merupakan percepatan sentripetal dengan satuan meter per second kuadrat. Nah, itu merupakan besaran-besaran yang ada dalam materi gerak melingkar. Oke, sampai sini sudah paham semuanya? Ibu harap kalian semua paham ya. Nah, kemudian di sini terdapat analogi dan hubungan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB dan gerak melingkar berubah beraturan atau GMBB. Gerak melingkar merupakan jenis gerak yang mirip namun tidak sama dengan gerak lurus. Perbedaannya terdapat pada jenis lintasannya. Jika pada gerak lurus terdapat gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, maka pada gerak melingkar terdapat gerak melingkar berubah beraturan atau GMBB. Besaran pada kedua gerak ini memiliki hubungan, yaitu kecepatan linear sama dengan kecepatan sudut kali jari-jari, percepatan linear sama dengan percepatan sudut dikali jari-jari, dan posisi sama dengan posisi sudut dikali jari-jari. Sampai sini bagaimana? Sudah paham semuanya? Ibu harap kalian semua paham ya. Baik anak-anak, masih semangat ya? Selanjutnya kita akan membahas gerak melingkar beraturan atau GMB. Nah, baik, selanjutnya kita kenali terlebih dahulu apa itu pengertian dari gerak melingkar beraturan. Gerak melingkar beraturan atau GMB merupakan jenis gerak yang mirip namun tidak sama dengan gerak lurus beraturan atau GLB. Perbedaannya terdapat pada jenis lintasannya. Pada GMB, lintasannya melingkar sesuai dengan namanya. Oleh karena itu, GMB atau gerak melingkar beraturan adalah gerak suatu benda yang menempuh lintasan melingkar dengan kelajuan yang tetap atau konstan. Besaran kecepatan atau kelajuan linearnya tetap, tetapi vektor atau arahnya kecepatan linear berubah setiap saat atau tidak tetap. Baik anak-anak, sebelum itu kita harus mengenal terlebih dahulu ciri-ciri dari gerak melingkar beraturan. Yang pertama, lintasannya berbentuk lingkaran. Kemudian yang kedua, dalam selang waktu yang sama, besar posisi sudutnya juga sama. Besar kecepatan linearnya tetap, tetapi arahnya berubah. Besar dan arah kecepatan sudutnya tetap. Besar dan arah percepatan sentripetalnya tetap. Besar percepatan sentripetalnya sama dengan 0. Besar percepatan sudut tangensialnya sama dengan 0. Kemudian, besar dan arah percepatan sentripetalnya tetap. Besar percepatan tangensialnya sama dengan 0. Kemudian, besar percepatan sudut sama dengan 0. Dan besar percepatan total sama dengan percepatan sentripetal. Baik, selanjutnya di sini ada rumus mengenai gerak melingkar beraturan. Nah, kemudian gerak melingkar beraturan atau GMB dapat dirumuskan sebagai berikut. Omega sama dengan delta theta per T. Delta theta sama dengan omega T. Theta T dikurang theta 0 sama dengan omega T. Dan theta T sama dengan theta 0 ditambah omega T.
dengan theta 0 sama dengan posisi sudut awal dalam satuan radian, kemudian theta t merupakan posisi sudut akhir dalam satuan radian, kemudian delta theta perubahan posisi sudut dalam satuan radian, kemudian omega merupakan kecepatan sudut dalam satuan radian per second, dan T sama dengan waktu dalam satuan second. Nah, baiklah. Selanjutnya di sini kita akan mengenali apa itu gerak melingkar berubah beraturan atau GMBB. Gerak melingkar berubah beraturan atau GMBB adalah gerak suatu benda pada lintasan yang berbentuk lingkaran dengan kecepatan sudut dan kecepatan tangensialnya berubah secara teratur, atau dengan kata lain, percepatan sudut dan percepatan tangensial benda adalah konstan. Nah, adapun perbedaannya dengan yang tadi gerak melingkar beraturan. Nah, pada gerak melingkar beraturan atau GMB, percepatannya dinamakan percepatan sentripetal yang berfungsi mengubah arah kecepatan linearnya, tetapi tidak mengubah besar kecepatan linear. Nah, sedangkan pada GMBB atau gerak melingkar berubah beraturan, percepatannya dinamakan percepatan tangensial, di mana terjadi perubahan besar kecepatan linear secara beraturan. Arah dari percepatan tangensial dapat sama atau berlawanan dengan arah kecepatan linear. Nah, mungkin itu perbedaan dari gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan. Sampai sini, bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Oke, sampai sini bagaimana? Ada yang ditanyakan? Ya, bagaimana Risma? Ingin bertanya apa? Oke, baiklah. Risma bertanya apa saja ciri-ciri dari gerak melingkar berubah beraturan. Oke, selanjutnya di sini kita akan mengenali atau kita akan lebih memahami apa itu ciri-ciri dari gerak melingkar berubah beraturan atau GMBB. Baik, di sini terdapat ciri-ciri dari gerak melingkar berubah beraturan atau GMBB. Yang pertama, lintasannya berbentuk lingkaran. Kemudian, dalam selang waktu yang sama, besar posisi sudutnya berubah. Besar dan arah kecepatan linearnya berubah. Besar dan arah kecepatan sudutnya berubah. Besar dan arah percepatan sentripetalnya berubah, tetapi arahnya tetap. Kemudian, besar percepatan tangensialnya tetap, tetapi arahnya berubah. Besar dan arah percepatan sudutnya tetap. Kemudian yang terakhir, besar percepatan total adalah resultan vektor percepatan sentripetal dan percepatan tangensial. Bagaimana sampai sini? Apakah sudah cukup, Risma? Ya, baik. Mari kita lanjutkan. Gerak melingkar berubah beraturan atau GMBB dapat dirumuskan sebagai berikut. Omega T sama dengan omega 0 ditambah alpha T. Omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat ditambah 2 alpha theta. Theta sama dengan omega 0 T ditambah 1/2 alpha T kuadrat. Kemudian AT sama dengan alpha R. Kemudian ATOTA sama dengan akar AS kuadrat ditambah AT kuadrat. Dengan omega 0 merupakan kecepatan sudut awal dalam satuan radian per second. Kemudian omega T sama dengan kecepatan sudut akhir dalam satuan radian per second. Kemudian alfa merupakan percepatan sudut dalam satuan radian per second kuadrat. Kemudian ada theta merupakan posisi sudut dalam satuan radian. Kemudian T waktu dalam satuan second. AT merupakan percepatan tangensial dalam satuan meter per second kuadrat.
Kemudian AS merupakan percepatan sentripetal dalam satuan meter per second kuadrat, dan A total merupakan percepatan total dalam satuan meter per second kuadrat. Nah, baik. Selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu mengenai aplikasi yang terkait dengan gerak melingkar pada roda. Nah, yang pertama yaitu ada hubungan roda-roda sepusat. Nah, apa itu pengertian dari hubungan roda-roda sepusat? Nah, hubungan roda-roda sepusat yaitu dua roda atau lebih yang berporos sama dan saling menyatu. Apabila roda-roda sepusat diputar dalam selang waktu yang sama, maka kedua roda menempuh sudut pusat yang sama, sehingga kecepatan sudut pada kedua roda sama juga. Nah, dalam hal ini berlaku persamaan omega A sama dengan omega B, VA per RA sama dengan VB per RB. Nah, perlu diketahui juga hubungan roda yang harus diketahui dalam hubungan roda-roda sepusat, yaitu arah putar kedua roda sama dan kecepatan sudut roda sama. Mungkin bisa dilihat gambarnya. Baik, nah mari kita lanjutkan. Selanjutnya yaitu ada hubungan roda-roda bersinggungan. Nah, contoh roda-roda yang bersinggungan yaitu dapat ditemui pada mesin jam. Nah, jika roda pertama berputar searah jarum jam, maka roda yang kedua berputar berlawanan arah jarum jam. Namun, besar kecepatan linear kedua roda itu sama. Perlu diingat dalam hubungan roda-roda yang bersinggungan, arah putar kedua roda berlawanan dan kelajuan linear kedua roda sama. Nah, maka diketahui persamaannya, VA sama dengan VB, omega A RA sama dengan omega B RB. Nah, bisa dilihat ya contoh gambarnya dari hubungan roda-roda bersinggungan. Nah, kemudian yang terakhir ada hubungan roda-roda setali. Pada hubungan roda dengan sabuk atau rantai, arah putar roda A searah dengan arah putar roda B. Nah, selain itu juga, kelajuan linear pada roda A dan kelajuan linear pada roda B itu sama. Bisa dilihat dari contohnya, dari contoh gambarnya. Nah, perlu diketahui juga dari hubungan roda-roda setali ini, arah putar kedua roda sama dan kelajuan linear kedua roda sama. Kemudian maka dapat ditulis persamaannya, VA sama dengan VB, omega A RA sama dengan omega B RB. Baik, di sini Ibu akan memperlihatkan simulasi dari PET Colorado untuk praktikum gerak melingkar. Silakan anak-anak semua bisa disimak.
Baik, kemudian di sini Ibu akan memberikan contoh soal. Silakan diperhatikan. Sebuah mesin berputar 120 putaran per menit. Periode dan frekuensi mesin tersebut adalah. Langsung saja ke pembahasan. Diketahui N sama dengan 120 putaran per menit dengan T atau waktu adalah 1 menit. Kita rubah dalam bentuk sekon. 1 menit sama dengan 60 sekon. Yang ditanyakan berapakah periode dan frekuensi. Dengan rumus periode T sama dengan T per N, kita masukkan angkanya 60 sekon per 120 sama dengan 0,5 sekon. Kemudian kita masukkan rumus frekuensi F sama dengan 1 per T, kita masukkan angkanya 1 per 0,5 sekon sama dengan 2 Hz. Jadi periode dan frekuensi mesin tersebut adalah 0,5 sekon dan 2 Hz. Nah, kemudian di sini terdapat contoh soal yang kedua dan nanti yang terakhir yang ketiga. Baik, di sini Ibu akan tugaskan contoh soal untuk keduanya. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan berkah bagi kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, nanti ada tugas yang akan Ibu kirim ke ketua kelas kalian, biar nanti ketua kelas kalian yang men-share ke grup kalian ya. Baik, dicukupkan sekian. Ditutup dengan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.